Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Indonesia muncul pada daftar tarif timbal balik yang diumumkan Trump. Disebutkan Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat. AS kemudian mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang AS akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. We will supercharge our domestic industrial base. We will pry open foreign markets and break down foreign trade barriers. And ultimately, more production at home will mean stronger competition and lower prices for consumers. This will be indeed the golden age of America. It's coming back. We're going to come back very strongly. Pemimpin minoritas DPR Amerika Serikat, Hakim Jeffries, mengecam tarif yang direncanakan Presiden Trump. Jeffries menilai Partai Republik sedang menghancurkan ekonomi Amerika secara langsung dan membawa AS ke dalam resesi. Republicans are crashing the American economy in real time and driving us to a recession. This is not Liberation Day, it's Recession Day in the United States of America. That's what the Trump tariffs are going to do. Crash the economy, which has been happening since January 20th of this year. And the American people are taking note. Ekonom senior Derajat Wibowo menjelaskan dampak kebijakan Trump menaikkan tarif dagang 32% terhadap Indonesia, yakni kenaikan harga di dalam negeri, inflasi, rupiah tertekan, hingga terdampaknya daya beli masyarakat. Untuk itu, Derajat menilai Indonesia justru harus mampu mengambil sisi positif dari kebijakan Trump ini. Karena yang terkena ini adalah banyak negara, otomatis negara-negara lain itu akan memberikan balasan, merespon. Cina sudah mengancam akan memberikan countermeasures, ya, tindakan-tindakan balasan. Uni Eropa juga demikian. Dan semua tindakan balasan itu nanti ujung-ujungnya adalah restriksi perdagangan. Dan semua bentuk restriksi perdagangan ujungnya itu akan meningkatkan harga. Sehingga nanti harga-harga di pasar global akan naik, ya, harga barang dan jasa di pasar global naik, otomatis impor barang dan jasa Indonesia dari pasar global juga akan naik. Pasca kebijakan tarif dagang yang diumumkan Trump, Indonesia mengirimkan delegasi tingkat tinggi untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, ini adalah deklarasi kemerdekaan ekonomi kami. Itu yang kemudian diungkap oleh Donald Trump saat menetapkan tarif baru barang impor asal Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat sebesar 32%. Tarif ini merupakan tarif timbal balik karena Indonesia mengenakan tarif terhadap barang dari Amerika Serikat yang masuk ke RI. Lalu apa dampak dalam waktu dekat bagi masyarakat Indonesia? Apakah benar inflasi, PHK massal, lalu apakah harga-harga barang pokok juga akan naik? Mari kita akan ulas bersama dengan narasumber. Sudah ada bergabung bersama kami melalui sambungan daring Direktur Ekonomi Digital Selyos, Mas Nailul Huda. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Nailul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak. Ya, kemudian juga ada anggota Komisi 11 DPR dari fraksi PKS, sudah ada Muhammad Khalid. Selamat pagi, Mas Khalid. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Ya, ini kita dikejutkan ya dengan pengumuman kemarin 2 April 2025 yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump soal penetapan tarif begitu ya. Yang paling sederhana yang bisa dipahami dulu, saya ke Mas Nailul. Mas Nailul, apa sebenarnya alasan dari Amerika Serikat untuk menerapkan tarif ini dan apa dampak yang paling signifikan akan terasa untuk Indonesia
dijelaskan pemahamannya secara sederhana agar kita kaum awam ini bisa mencerna, oh dampaknya seperti ini. Seperti apa, Mas Nailul? Ya, yang pertama alasannya ya, kalau kita lihat kemarin pidatonya Trump itu menjelaskan mengenai security, national security yang pasti tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional dalam hal ini industri di US. Memang kalau kita lihat dari semenjak dia kampanye, ini adalah kampanye American First dan sebagainya, melindungi kita dalam itu dan sebagainya. Makanya kalau kita lihat kemarin pidatonya itu menyebutkan national security. Itu yang kalau kita dengar dari Trump, itu pasti salah satunya adalah national security, melindungi tarif dalam negeri mereka, yang di mana ini juga lucu juga ketika menjelaskan mengenai bagaimana tarif itu dibentuk gitu kan, bahwa ada surplus defisit perdagangan dan sebagainya yang itu digunakan, dan ini tidak make sense untuk bisa dicerna gitu untuk penentuan tarifnya. Kenapa Vietnam lebih tinggi, Cina lebih tinggi, Indonesia 32%, itu ternyata saya lihat tarifnya, rumusan tarifnya itu ya tidak make sense dan sebagainya, yang pada akhirnya akan berdampak kepada barang-barang yang kalau kita lihat ya Mbak ya, ini kan ada kita mengekspor ke Amerika. Nah, ketika permintaan dikenakan tarif tinggi, otomatis kan harganya akan lebih tinggi. Nah, ketika harga di Amerika itu lebih tinggi, permintaannya berkurang. Nah, ketika permintaan di Amerika berkurang, otomatis produksi dalam negeri kita, ekspor kita, ini juga akan berkurang. Nah, ketika ekspor berkurang, produksi berkurang, otomatis bahayanya adalah di PHK yang ada di industri padat karya di Indonesia. Makanya ini yang selalu kita sampaikan, dampaknya bisa ya menimbulkan PHK yang jumlahnya bisa banyak, karena Amerika sendiri merupakan mitra dagang utama Indonesia, salah satu mitra dagang utama di Indonesia, dan kita selalu turut di sana. Dan ketika ekspornya menurun, ini akan berbahaya kepada industri nasional, dan industri nasional turun, ini akan berbahaya pada tenaga kerja kita. Oke, sektor apa yang paling pertama terkena dampak dari tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ini? Sektor apa yang kemudian nanti akan beresiko sekali kita berdampak terhadap PHK massal ini, dan bagaimana kemudian bisa Indonesia mengantisipasi ini? Ya, yang pertama adalah dari sektor tekstil. Bagaimanapun juga Amerika memang tekstil menjadi salah satu yang paling mitra dagang utamanya ke Amerika. Nah, kedua adalah ada electronical sama kemudian motor vehicle equipment atau peralatan untuk kendaraan bermotor. Otomotif. Nah, semuanya otomotif dan sebagainya itu ini pasti akan terdampak pertama kali. Karena apa? Karena kalau kita lihat ya untuk share di ekspor Indonesia ke Amerika itu cukup besar, selain adanya palm oil dan sebagainya. Tapi kalau palm oil kan pasti kan dia nggak terlalu padat karya, tapi kalau otomotif, kemudian ada machinery equipment atau peralatan mesin, kemudian tekstil dan sebagainya, itu akan terdampak secara langsung. Nah, ini yang kita khawatirkan, mereka akan mengalami penurunan permintaan dan produksi dari sektor-sektor tersebut akan turun. Nah, ini yang kita khawatirkan. Nah, yang kedua adalah kita khawatirkan juga adalah banyak ya barang-barang yang masuk ke Indonesia dari mana? Dari negara-negara yang diberikan tarif lebih tinggi oleh Amerika. Misalkan Vietnam. Vietnam itu diberikan tarif yang lebih tinggi, 46% atau 44% gitu untuk ekspor Vietnam ke Amerika. Nah, barang-barang ini mau kemana gitu kan? Nah, bisa jadi barang-barang ini ke Indonesia, begitu juga dengan China yang diberikan tarif yang lebih tinggi. Nah, ini yang nggak kita inginkan sebenarnya, bahwa ini masalah ini bisa menimbulkan multiplier effect yang lebih tinggi lagi, dan saya rasa kebijakan Trump ini bisa membawa resesi kepada Amerika, resesi kepada global, dan juga resesi kepada Indonesia itu sendiri. Oke, kalau tadi kita sudah melihat penjelasan yang bisa dipahami begitu ya secara sederhana, lalu bagaimana respons, bagaimana juga DPR merespons soal ini? Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan juga mungkin DPR, karena kita tahu Indonesia lewat siaran pers Kementerian Luar Negeri akan mengirimkan delegasinya ke Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi. Nah, apa yang kemudian dititipkan oleh DPR, Mas Solid? Ya, ini tadi disampaikan oleh Saudara Nailul Huda, dampak dari
perang dagang yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ini langsung berdampak kepada sektor real, yaitu sektor perdagangan, khususnya manufaktur padat karya. Betul. Ini sangat-sangat mengkhawatirkan. Jadi perlu respon yang tepat, proporsional, dan presisi di sini. Sehingga karena ini langsung berdampak kepada sektor real. Tadi sampaikan ada sektor tekstil, garment, kemudian otomotif, elektronik, yang mana itu adalah sektor yang menyerap banyak lapangan tenaga kerja. Kita tahu bahwa ekspor Indonesia kepada Amerika Serikat itu salah satu tujuan utama karena nilainya sangat besar sekali. Saya mencatat di sini ada sekitar 26 miliar US dollar ekspor kita ke Amerika Serikat. Kita surplus lebih dari 16 miliar US dollar. Itu angka yang sangat besar, itu setara dengan sekitar hampir 10% total ekspor nasional kita. Jadi bukan hanya berdampak di sektor keuangan, nilai tukar, IHSG, ini benar-benar berdampak kepada hajat hidup masyarakat kita. Kalau betul nanti berdampak penurunan ekspor secara signifikan, maka itu akan berdampak kepada lapangan kerja. Oleh karena itu, kami di DPR ya sangat mendukung upaya-upaya yang strategis untuk melakukan diplomasi perdagangan atau diplomasi ekonomi kepada Amerika Serikat, baik dilakukan secara bilateral maupun multilateral atau secara regional. Karena yang terdampak dari perang dagang ini bukan hanya Indonesia, tapi banyak negara. Jadi kita bisa melakukan kolektif diplomasi dengan negara-negara yang terdampak juga. Karena kalau kita melihat ada beberapa negara yang melakukan aksi balasan. Tentu tidak kita inginkan ketika ada perang dagang ini, ada aksi balasan, itu akan membuat ekonomi global semakin suram jika terjadi aksi retaliasi di banyak negara. Nah, kami menyarankan Indonesia tidak melakukan retaliasi, tapi melakukan diplomasi ekonomi untuk menegosiasikan ulang. Kalau kita lihat ya bagaimana karakter kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dia adalah seorang pebisnis, pengusaha, maka dia suka dengan melakukan negosiasi. Nah, ini adalah salah satu instrumen negosiasi dia, pemerintahan dia, untuk menata ulang perdagangan dengan mitra-mitra dagang dia. Sehingga ini adalah sebuah instrumen negosiasi dari Amerika Serikat kepada negara-negara yang menurut dia itu kurang menguntungkan. Sehingga ini adalah peluang kita melakukan negosiasi di sana. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat adalah mengupayakan diplomasi perdagangan terhadap Amerika Serikat, termasuk juga nantinya dengan negara-negara lain, begitu tidak ada dalam tanda kutip balasan yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Mas Nailul, sudah tepatkah yang dilakukan oleh Indonesia saat ini? Ya, tentu kita mendukung segala upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa menekan ataupun meminimalisir dampak dari perang dagang ini. Nah, yang kedua adalah kita juga melihat, ya tadi sebutkan juga sama Bivitri sama Pak Tedit adalah melihat peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk bisa misalkan untuk Vietnam. Vietnam itu kan diberikan tarif lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, 46%. Nah, ketika itu pasti untuk pabrik-pabrik seperti alas kaki di Vietnam sebagainya, ini akan menghadapi nilai ekspor yang lebih mahal ke Amerika. Nah, ini yang kita harapkan adalah adanya relokasi dari pabrik-pabrik yang ada di Vietnam, China dan sebagainya itu ke Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa Indonesia juga terkena tarif gitu kan, nanti investor itu akan menghitung ini tarif di Indonesia 32%. Ketika diekspor ke Amerika, ini berapa nih untuk biayanya gitu kan, untuk total harganya gitu. Nah, ini yang harus kita tunjukkan juga, ini bisa jadi peluang untuk bisa kita menarik investasi lebih banyak. Walaupun yang kita lihat di sini juga ada beberapa kekhawatiran seperti tadi ketika ada mahal di Amerika, ini bisa masuknya ke pasar domestik kita. Ini yang harus kita waspadai. Nah, ini yang kita lihat harus ada diplomasi dan juga harus juga bisa melihat peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk bisa kita merelokasi ataupun menerima relokasi dari investor-investor yang dia terkena impact yang lebih besar seperti dari Vietnam ataupun dari China.
Oke, tadi Anda juga sudah menyinggung soal bagaimana dampak yang nantinya terjadi. Salah satunya adalah sektor padat karya yang kemungkinan besar kita tidak ingin sebenarnya begitu ya. Terancam PHK massal di sektor tekstil. Nah, bagaimana dengan harga bahan pokok? Apakah nanti juga ikut berdampak? Bahan pokok apa yang nantinya akan ke depannya akan naik begitu dengan adanya kebijakan dari Donald Trump ini yang tentu saja langsung dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Ya, yang pertama adalah imported inflation ya. Imported inflation itu ataupun inflasi yang ditimbulkan dari adanya arus impor. Kalau kita lihat ini kan akan ya banyak yang bilang akan menyebabkan rupiah itu melemah. Rupiah melemah, otomatis barang-barang yang dia diimpor dari luar itu juga akan meningkat harga dalam negerinya. Nah, ketika harga dalam negeri impor itu meningkat, otomatis harga yang diterima oleh konsumen itu juga akan meningkat. Nah, ini adalah ya bisa kita bilang alur kenapa sih perang dagang ini bisa menyebabkan dari sisi kurs dolar rupiah terhadap dolar itu melemah, kemudian ini bisa menimbulkan inflasi yang ditimbulkan dari sisi impor gitu kan, dan ini bisa membawa efek kepada harga-harga yang diterima sama masyarakat untuk barang-barang impor itu akan lebih mahal. Misalkan contohnya adalah kedelai yang kita masih impor dari Amerika, yang itu pasti harganya akan lebih mahal. Nah, ini yang kita lihat akan menimbulkan imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan dari adanya dari sisi impor. Oke, jadi bisa dikatakan nanti ketika kita kan sampai saat ini masih impor ya soal kedelai, itu artinya harga tempe, harga tahu di depan mata ini akan naik signifikan dengan adanya ini. Padahal kita tahu dan juga tempe itu adalah makanan yang sudah menjadi bisa dikonsumsi dari masyarakat prasejahtera sampai masyarakat atas. Iya, kita melihat tampaknya bisa sampai ke sana, Mbak. Dan kita juga tengah menghitung ini dampak dari kenaikan tarif ini terhadap PDB, karena kalau kita lihat ini juga bisa menyebabkan penurunan dari nasional ya. PDB kita akan turun cukup tajam dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 impact-nya bisa hanya di sekitar 4,4% saja. Dan kita yang paling berbahaya adalah untuk penyerapan tenaga kerja kita ini bisa berkurang sekitar 1,2 juta tenaga kerja ketika ini menimbulkan efek yang luar biasa, Mbak. Jadi ini yang tengah kita validasi hitung dan impact seperti inilah yang seharusnya ini bisa diminimalisir dampaknya oleh pemerintah gitu kan. Bisa melalui negosiasi, bisa melalui tadi peluang-peluang, dan saya rasa bisa mencari pasar ekspor baru seperti ke seperti ke Afrika, seperti ke Amerika Latin dan sebagainya. Yang ini bisa menimbulkan permintaan naik untuk daerah-daerah tersebut yang kita tahu itu potensial untuk dikembangkan ke arah sana. Oke, saya ke Pak Mas Holid. Mas Holid, ini kan tadi sudah disebutkan yang sudah di depan mata ini adalah kedelai. Kedelai kita tahu untuk tempe dan juga tahu begitu, yang kita tahu makanan tahu dan juga tempe ini dikonsumsi mulai dari kalangan prasejahtera sampai kalangan atas begitu. Dengan adanya kebijakan ini tentu saja akan ada kenaikan harga, bisa saja sudah tidak terjangkau lagi. Apa yang nanti akan dilakukan oleh DPR? Apakah DPR nanti akan memanggil mitra kerja pemerintah untuk membahas ini seperti apa, terutama harga bahan pokok yang nantinya akan berimbas naik dengan adanya kebijakan Donald Trump ini? Ya, tentu pemerintah harus betul-betul mereview, mengkaji secara mendalam terkait dampak perang dagang ini. Pertama, dampak jangka pendeknya seperti apa, dan dampak jangka menengah dan panjangnya. Kami concern sekali dengan dampak jangka menengah dan panjangnya terkait daya saing ekspor kita. Nah, betul tadi disampaikan bahwa perlu ada strategi diversifikasi pasar ekspor baru. Jika nanti proses diplomasi dagang kita tidak seperti yang kita harapkan hasilnya, maka harus ada diversifikasi pasar ekspor baru
selain Amerika Serikat itu harus ada. Kalau tidak, maka akan terdampak secara signifikan terhadap industri kita. Dan ini akan juga berdampak kepada fiskal kita, di mana fiskal kita sebelum ada perang dagang sudah tertekan, dan ini juga akan terdampak lagi. Bagaimana nanti industri yang padat karya ini terdampak karena perang dagang, maka pemerintah juga harus memberikan paket insentif fiskal kepada industri-industri yang terdampak tadi. Karena mereka adalah penyerap lapangan kerja. Jadi memang ini dampaknya multisektor ya, dari sisi perdagangan terdampak, industri terdampak, fiskal juga terdampak, bahkan sektor keuangan dan moneter juga terdampak. Saya kira ya ini akan dampaknya multisektor dan tentu lintas kementerian, lintas otoritas fiskal, otoritas perdagangan, otoritas moneter harus melakukan sinergi yang lebih kuat lagi mengatasi hal ini. Dalam waktu dekat, apakah DPR akan mengajak mitra kerja Anda untuk kemudian membahas ini, duduk secara bersama-sama bagaimana ini ke depannya? Iya, jadi nanti di DPR untuk perdagangan nanti di Komisi 6, untuk sektor keuangan dan makroekonomi nanti kami di Komisi 11 akan segera meminta pandangan dan antisipasi dari pemerintah. Oke. Mas Nailul, apa yang bisa dilakukan sebenarnya dari negara-negara ASEAN dalam skup terkecil saja, negara-negara ASEAN, Asia, bahkan kemudian Uni Eropa untuk bisa bersatu atau semacam upaya apa yang bisa dilakukan sebenarnya untuk menghadapi ini semua? Mas Nailul? Iya Mbak, kalau kita lihat ini kan pasti akan menimbulkan reaksi dari negara lain. Kalau kita lihat China juga akan menerapkan hal serupa, kemudian ini akan bisa membuat negara-negara lain juga bisa menerapkan tarif dari barang-barang ekspor dari US gitu kan, yang memang ini akan menimbulkan kita bilang strategi lanjutan lah dari negara lain gitu kan. Nah, yang kedua adalah kita melihat sebenarnya dengan tarif US yang lebih tinggi, kita berharap ada upaya, dan kita tahu mungkin Pak Khalid lebih paham ya, bahwa di sini bisa jadi ada upaya de-dolarisasi atau tadi untuk penurunan penggunaan dolar. Dan kalau kita lihat kan ketika ke US kita menggunakan dolar dan sebagainya, kita ke China ini bisa jadi tidak menggunakan dolar lagi, tapi mungkin menggunakan euro dan sebagainya. Yang ini bisa dimulai dari negara-negara yang dia berserikat. Misalkan ada BRICS dan sebagainya. Kita sudah masuk BRICS. Terus kemudian ada Uni Eropa yang sudah menggunakan euro. Nah, ini bisa menjadi salah satu peluang sebenarnya bagi negara lain untuk merespon apa yang dilakukan oleh Amerika dengan tarif impornya. Nah, ini yang kita lihat harusnya ada satu upaya dari negara-negara lain untuk bisa meminimalisir dampaknya. Atau kita udah nggak usah kirim ke US, kita kirim ke negara-negara BRICS. Misalkan tadi yang saya sebutkan ke Afrika Selatan atau ke Amerika Latin atau ke Timur Tengah yang kita mempunyai hubungan yang cukup baik juga. Makanya ini yang harus kita lihat adalah tadi selain negosiasi, diplomasi dan sebagainya, kita juga harus bisa melihat peluang. Peluang untuk apa? Peluang untuk dedolarisasi, peluang untuk membuka pasar ekspor baru, peluang untuk bisa melihat ada dampak relokasi enggak untuk investor-investor ataupun pabrik-pabrik yang dia di negara-negara yang diterapkan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia seperti Vietnam ataupun China. Oke. Terakhir, Mas Nailul, itu tadi kita lihat dari sisi negatifnya saja ya. Sisi negatifnya PHK massal sudah ada di depan mata, kemudian harga bahan pokok, salah satunya adalah kedelai yang kita masih impor, bisa terancam naik juga. Tapi ada tidak sebenarnya sisi positif yang bisa kita ambil dari Trump tadi, dari Amerika Serikat di Indonesia? Mas Nailul? Ya, Mas Nailul, bisa dengar suara saya di studio?
Oh, sorry. Tadi kayaknya terputus. Oke. Gimana tadi, Mbak? Tadi kan kita sudah melihat bagaimana sisi negatif sisi negatif dari Ya. kebijakan Oh ini iya. begitu ya, mulai dari ancaman PHK massal di sektor padat karya, kemudian juga soal harga bahan pokok yang kemudian akan naik, salah satunya adalah kedelai begitu yang sudah naik akan naik di depan mata. Tapi ada tidak sebenarnya sisi positif yang bisa kita ambil dari kebijakan Ya. Trump ini untuk Indonesia pastinya? Ya, eh, kita nggak tahu apakah ada sisi positifnya atau tidak, tapi yang jelas adalah ada peluang. Nah, ini peluang ini yang memang harus dimaksimalkan betul oleh Indonesia. Misalkan, kalau tadi kita lihat peluang untuk bisa menggrab investor-investor atau pabrik-pabrik yang dia bisa jadi merelokasi pabriknya dari negara-negara lain seperti Vietnam, China, dia apakah relokasi ke Indonesia gitu kan? Karena kalau kita lihat awalnya kan ada pabrik alas kaki ya yang dia di China. Kemudian ada perang dagang dengan Amerika, dia relokasi ke Vietnam. Nah, Vietnam ini diterapkan tarif yang lebih tinggi. Apakah ini akan merelokasi lagi untuk pabriknya ke Indonesia misalkan? Nah, ini adalah salah satu peluang gitu kan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi peluang lainnya adalah kita bisa membuka pasar ekspor baru selain ke US gitu kan. Misalkan kita bisa ke tadi Afrika Selatan dan sebagainya, dan juga kita bisa melihat ekspor kalau dolar lemah gitu kan, dolar menguat, rupiah melemah, ini kan pasti produk-produk kita akan bisa lebih murah gitu kan di mata internasional. Nah, ketika ini lebih murah, ini harusnya bisa didorong untuk bisa masuk ke negara-negara lain selain Amerika tentu kan. Dan ini yang kita lihat ada peluang di situ. Tapi kalau dampaknya positif, tentu kita nggak melihat dampak itu, tapi kita melihat peluang di situ, Mbak. Jadi kita melihat peluang apakah bisa nih produk-produk Indonesia ini dikirim ke negara lain selain Amerika gitu kan. Ke Afrika Selatan kah, atau ke negara BRICS kah, ke MENA kah, itu harus ada bisa mengambil peluang di situ. Nah, ini yang kita lihat dari sisi peluang harusnya bisa dimanfaatkan betul oleh pemerintah. Oke, terakhir Mas Khalid, apa yang kemudian bisa didorong oleh DPR dalam hal ini adalah Komisi 11 sebelum sebelum jeritan dalam tanda kutip jeritan warga ini semakin masif begitu, mulai dari ancaman PHK massal, daya beli menurun, sampai kemudian perlambatan ekonomi di kuartal kedua 2025 ini. Ya, tentu masih ada ruang untuk negosiasi melakukan diplomasi perdagangan. Ada satu isu yang belum diangkat oleh Donald Trump, yakni terkait GSP, Generalized System Preference. Ya. Itu adalah keringanan terkait negara berkembang mengenai produk-produk ekspornya. Dan itu bisa menjadi isu yang bisa kita masukkan dalam proses diplomasi dagang kita. Setahu saya itu belum dicabut ya kebijakan itu. Dan ini adalah ada ruang untuk melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Salah satu juga yang diangkat mengenai non-tarif barrier yang menjadi keberatan Amerika Serikat. Apa kira-kira NTB yang bisa kita negosiasikan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang pemerintah harus betul-betul menyiapkan skema jika diplomasi dagang kita itu stuck, tidak menghasilkan yang kita ekspektasikan. Maka skema fiskalnya harus disiapkan, skema moneter keuangannya juga harus disiapkan, kebijakan industri kita juga harus disiapkan, sehingga segala worst case skenario terburuknya sudah siap dengan kita antisipasi, ya, terutama tadi jika Amerika sudah stuck, maka kita perlu ekspor pasar baru. Itu kan tidak mudah mencari pasar baru. Nah, ini perlu ekstra keras dari pemerintah untuk mempercepat misalnya perjanjian dengan Eropa, dengan BRICS, dengan yang sudah ada RCEP dan sebagainya, itu harus dipercepat perjanjian-perjanjian tersebut, sehingga pasar ekspor baru di luar Amerika Serikat itu bisa kita manfaatkan. Dan tentunya tadi bagaimana kita ketika pasar atau industri yang padat karya itu terdampak, maka harus ada paket insentif fiskal dari pemerintah sehingga meringankan beban dari industri padat karya kita. Oke, harus ada upaya segera yang harus dilakukan oleh pemerintah, skenario-skenario apa yang harus disiapkan, termasuk adalah soal skenario terburuk yang memang harus disiapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk bisa mengantisipasi
dampak yang tidak terlalu signifikan yang nantinya akan menerpa Indonesia dari kebijakan Trump ini. Terima kasih Komisi 11 DPR fraksi PKS Mas Muhammad Khalid telah bergabung bersama kami, dan juga ada Mas Nailul Huda dari Selyos. Terima kasih Bapak-bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.